Baik, selamat pagi adik-adik dan anak-anakku sekalian yang saya hormati. Kali ini saya pertama kali untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada adik sekalian bahwa saya selaku salah satu guru mata pelajaran produktif di SMK Sadar Wisata. Kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Pimpinan Lembaga, Kepala Sekolah, untuk mengasuh mata pelajaran komunikasi industri pariwisata untuk kelas 10. Jadi adik sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya, nama lengkap Valentinus Ramling, Esos. Di sekolah, rekan-rekan guru, Bapak Pimpinan, Sivitas Akademik, kurang lebih 7 tahun saya mengabdi di sini. Saya biasa disapa Pak Fenso. Jadi saya mengasuh mata pelajaran ini kurang lebih 2 tahun terakhir, berkaitan dengan bagaimana membangun komunikasi di industri pariwisata. Jadi itu sekilas tentang saya. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajak adik-adik semua untuk memahami apa sebenarnya komunikasi industri pariwisata. Baik anak-anakku sekalian, saya perlu garis bawahi bahwa pertemuan kita yang pertama itu membahas beberapa submateri, nanti saya akan jelaskan kemudian. Jadi komunikasi industri pariwisata secara garis besar dalam 1 tahun kita akan belajar kurang lebih 6 bab. Ya, sekali lagi dalam 1 tahun ajaran kurang lebih kita akan belajar 6 bab. Nah, hari ini kita dalami khusus salah satu bagian dari bab 1. Jadi bab 1 itu berkaitan dengan 2 materi dasar, teknik komunikasi di tempat kerja, dan yang kedua pemberian bantuan kepada pelanggan. Jadi seperti yang Anda saksikan di peta konsep yang ada dalam screen di bawah ini. Jadi seperti kita biasanya memahami peta, jadi fungsi peta itu memudahkan kita, kalau dalam peta bumi, memudahkan kita untuk mengetahui letak suatu tempat. Maka peta konsep yang saya coba hadirkan seperti yang Anda saksikan di layar Anda, ya tujuannya sama, untuk memudahkan teman-teman memahami konsep atau materi yang tersebar di bab 1. Jadi saya ulangi, terdiri dari 2 bagian yang utama. Yang pertama tadi teknik komunikasi di tempat kerja, dan yang bagian yang kedua pemberian bantuan kepada pelanggan. Nah, apa saja yang termasuk dalam 2 bagian ini? Seperti yang Anda lihat di layar, teknik komunikasi di tempat kerja itu mencakup 6 pokok bahasan. Ada pengertian komunikasi, kemudian ada bentuk keterampilan dasar dalam komunikasi, unsur-unsur komunikasi, faktor penghambat komunikasi, teknik-teknik dalam komunikasi, dan yang terakhir memperbaiki dan keberhasilan komunikasi. Sedangkan bagian yang kedua itu mencakup kurang lebih 8 subpokok bahasan. Yang pertama jenis-jenis pelayanan, yang kedua penggolongan pelanggan, yang ketiga harapan pelanggan, 4 jenis-jenis kebutuhan pelanggan, 5 memahami pelanggan, 6 faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan, 7 mengatasi keluhan pelanggan, dan yang terakhir pelayanan prima. Itu gambaran umum mengenai peta konsep. Anda bisa lihat detailnya pada layar Anda. Lalu kita lihat yang pertama, teknik komunikasi di tempat kerja, yang mencakup kurang lebih tadi ada 6 bagian, saya sudah sebutkan sebelumnya. Lalu pada pertemuan pertama ini saya fokuskan pembahasannya pada poin yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Saya ajak adik-adik, anak-anak sekalian untuk memperhatikan pada tayangan di layar Anda. Jadi secara garis umum pengertian komunikasi itu saya memulainya dari arti kata, asal-usul kata, atau secara etimologis. Jadi ternyata kata komunikasi ini turunan atau berasal dari kata bahasa Latin, yaitu komunis. Sekali lagi, turunan dari kata bahasa Latin yaitu komunis, yang memiliki arti sama. Nah, sama yang dimaksudkan di sini adik-adik sekalian, sama pemahaman. Jadi antara pemberi pesan
dengan penerima pesan harus dalam tanda kutip sama pemahaman. Nanti kalau tidak terjadi kesamaan, bisa terjadi yang orang sebut miskomunikasi atau tidak ada kesinambungan. Yang dimaksudkan oleh pemberi pesan lain yang dipahami oleh penerima pesan. Maka kalau terjadi seperti itu, sebenarnya komunikasi sedang tidak terjadi. Karena ada ketidakhubungan di sana, ada ketidaksamaan kalau berdasarkan arti kata tadi dari kata bahasa Latin komunis yang artinya sama. Jadi adik-adik sekalian pahami dulu itu arti kata komunikasi. Jadi kalau sesuatu itu disebut komunikasi, kata kuncinya harus sama dulu. Apanya yang sama? Seperti yang saya bilang, seperti yang disaksikan di layar, sama pemahaman. Antara siapa? Antara pemberi pesan, komunikator istilahnya, nanti saya jelaskan lebih lanjut, dengan yang menerima pesan. Jadi wajib ada kesamaan pemahaman. Itu gambaran umum tentang komunikasi. Lalu dasar-dasar dalam komunikasi. Jadi ternyata dalam melakukan komunikasi atau mengirim pesan dari pemberi kepada penerima itu ada dasarnya. Yang pertama itu dengan siapa kita berkomunikasi. Kalau bicara di industri pariwisata bisa dengan atasan, itu kalau karyawan, bisa dengan bawahan kalau atasan yang melakukan komunikasi. Bisa juga dengan pelanggan, konsumen, customer, atau bisa juga komunikasi dengan rekan kerja. Jadi hal yang paling pertama, dasar yang paling pertama itu adalah dengan siapa dulu kita berkomunikasi. Ya. Kemudian yang kedua, volume suara dalam berkomunikasi. Ini penting. Jadi volume suara itu titik tolaknya kembali ke poin 1. Jadi kalau kita dengan siapa kita berbicara, misalnya dengan atasan, maka volume suara kita bisa atur. Kalau dengan pelanggan, kalau dengan rekan kerja, maka volume suara itu dengan sendirinya kita bisa mengatur irama bicara, khususnya volume suara. Maka titik pertama tadi, poin nomor 1 itu paling penting tadi. Dengan siapa kita bicara, lalu yang kedua itu volume suara. Kemudian sikap badan. Nah, sikap badan ini penting. Dan sikap badan yang saya maksudkan di sini lebih difokuskan pada cara pandang. Jadi fungsi mata ini untuk melihat. Jadi saat kita berkomunikasi, gunakan mata itu untuk memandang lawan bicara. Jadi tentu yang saya maksudkan ini cara pandang yang terkontrol. Ya, yang sopan ada nilai kesopanannya di sana. Jadi kembali ke poin nomor 1, dengan siapa kita berbicara. Maka kita akan mengatur sikap badan kita, cara pandang kita. Dengan atasan tentu beda cara pandangnya ketika atasan berkomunikasi dengan bawahan dan seterusnya. Kemudian mimik wajah, ini perlu diperhatikan. Jadi kembali ke poin nomor 1, dengan siapa kita bicara, maka kita bisa mengatur mimik wajah kita. Tidak boleh terlalu tegang dan juga tidak boleh terlalu santai. Kembali dengan siapa kita bicara, poin 1. Kemudian yang berikut, pusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Ini penting. Jadi jangan membias. Kalau kita bicara A, fokus di A, jangan bias ke B, C, dan seterusnya. Sehingga pembicaraan atau komunikasi itu terarah. Dan yang terakhir, dasar-dasar komunikasi yang terakhir itu adalah hindari gerakan yang merisikan. Nah, pertanyaannya, apa gerakan yang merisikan? Banyak. Mungkin Anda sedang lakukan sekarang. Mungkin Anda saat berkomunikasi dengan orang sambil kunyah sesuatu, itu tidak boleh. Melipat tangan di depan atau di belakang, atau garuk-garuk kepala, garuk-garuk di tempat lain. Banyak hal. Intinya hindari gerak-gerakan yang membuat Anda sendiri merasa tidak nyaman, atau Anda sudah menduga bahwa orang lain merasa tidak nyaman dengan gerakan Anda. Jadi sekali lagi, itu ada beberapa dasar dalam komunikasi. Poin paling penting adalah yang paling pertama tadi, dengan siapa kita berkomunikasi. Maka kita bisa mengatur volume suara, sikap badan kita, kemudian mimik wajah kita, lalu kita pusatkan perhatian pada pokok pembicaraan, dan yang terakhir adalah kita bisa menghindari gerakan-gerakan yang merisikan. Itu poin kedua. Saya lanjutkan. Yang berikut, peran komunikasi. Ternyata komunikasi itu ada manfaatnya, ada peran. Nah, saya berbicara peran komunikasi di industri pariwisata. Karena materi kita bicara ke sana, bukan komunikasi secara umum. Jadi yang pertama, menciptakan kepuasan kerja.
Kalau komunikasi kita tidak jaga di perusahaan, antara atasan bawahan atau antara karyawan dengan pelanggan atau sesama karyawan, maka otomatis tidak ada kepuasan dalam bekerja. Tapi kalau komunikasinya baik, rileks, saya berpikir ada kepuasan di sana. Itu peran yang pertama. Kemudian yang kedua, menyelesaikan konflik atau masalah. Satu saja pintu, kalau ada masalah, ada konflik di perusahaan, di dunia kerjaan dan nantinya, maka selesaikan itu dengan cara apa? Komunikasikan. Kalau ada permasalahan pribadi, ya sampaikan itu ke atasan. Begitu juga atasan. Kalau ada masalah bawahan, sampaikan itu bahwa ada masalah. Lalu kita selesaikan. Peran yang kedua. Peran yang ketiga itu adalah meningkatkan produktivitas kerja atau hasil kerja. Kembali ke poin nomor 1. Kalau sesama karyawan atau atasan dengan bawahan itu komunikasinya baik, atau karyawan dengan pelanggannya komunikasinya baik, saya jamin produktivitas pasti meningkat. Karena tidak ada permasalahan yang terjadi di sana. Itu yang ketiga. Yang keempat, menciptakan masa depan perusahaan yang baik. Saya pikir ini dampak akhir ketika poin 1, 2, 3 kita selesaikan, kita laksanakan, maka perusahaan itu di kemudian hari pasti dijamin baik perkembangannya. Kalau komunikasinya baik. Lalu yang terakhir itu adalah pembentukan hubungan. Hubungan yang dimaksudkan sini adalah hubungan kemanusiaan. Antara atasan dengan bawahan, antara karyawan atau perusahaan itu dengan pihak luar yang ada hubungannya dengan perusahaan itu. Jadi kurang lebih ada 5 peran dalam komunikasi seperti yang Anda saksikan di layar. Yang berikut kita lihat dulu jenis-jenis komunikasi. Ini saya beri gambaran umum, nanti adik-adik, anak-anak sekalian bisa kembangkan di luar sana. Nanti ada dalam berupa tugas di akhir. Jadi saya kelompokkan menurut 7 bagian. Yang pertama itu menurut lawan bicara. Komunikasi pribadi, dan yang kedua komunikasi umum. Lawan bicara. Jadi kalau satu lawan satu itu pribadi. Tapi kalau satu berhadapan dengan banyak orang, itu komunikasi umum. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Kemudian menurut jumlah orang, bisa perseorangan, bisa kelompok. Sama sebenarnya. Dengan poin nomor 1. Jadi kalau saya dengan Anda, satu orang, satu lawan satu, itu komunikasi perseorangan. Tapi kalau komunikasi kelompok, ya sudah melibatkan banyak orang. Kemudian yang berikut, menurut cara penyampaiannya. Bisa secara lisan, yang kedua tertulis. Lisan ini bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Kalau lisan yang sekarang sementara kita lakukan sekarang itu adalah komunikasi lisan tidak langsung. Tapi kalau Anda ketemu saya di sekolah, itu sudah masuk komunikasi lisan langsung. Kalau tertulis bisa melalui surat, bisa melalui gambar, foto, dan lain-lain. Nah, yang Anda saksikan di video ini sudah kategori tertulis. Kemudian yang berikut menurut tujuan. Bisa untuk memberi perintah, bisa untuk beri nasihat, bisa untuk memberi ucapan selamat, beri saran atau kritik, berpidato, ceramah, rapat, dan lain sebagainya. Itu tergantung tujuan. Misalnya orang tua di rumah beri nasihat Anda untuk ini, itu komunikasi menurut tujuan untuk beri nasihat. Kalau Anda, teman Anda merayakan ulang tahun, Anda beri ucapan selamat, atau guru Anda, itu ucapan selamat. Jadi, saya pikir adik-adik, anak-anak sekalian bisa paham apa yang dimaksudkan dengan jenis komunikasi menurut tujuan. Kemudian, menurut prosesnya, langsung dan tidak langsung. Saya sudah uraikan sebelumnya. Langsung dan tidak langsung seperti apa, saya pikir Anda sudah paham juga. Jadi kalau langsung itu tanpa melalui media atau perantara, tapi kalau tidak langsung sudah menggunakan media. Dan yang sekarang kita lakukan ini komunikasi tidak langsung, karena menggunakan media. Kemudian menurut ruang lingkup, bisa internal, ada 2 istilah, internal dan yang kedua itu eksternal. Kalau komunikasi internal, itu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang ada dalam organisasi. Atasan dengan bawahan, sesama bawahan, atau bawahan dengan atasan. Itu komunikasi internal, karena terjadi di dalam lingkup organisasi. Tetapi begitu komunikasi itu lintas organisasi, lintas perusahaan, lintas organisasi misalnya hotel atau jasa travel, itu sudah komunikasi eksternal. Itu menurut ruang lingkup. Dan yang terakhir menurut aliran informasi.
Ada komunikasi vertikal, ada komunikasi horizontal, ada komunikasi satu arah, dan ada komunikasi dua arah. Kalau vertikal itu tegak lurus. Antara siapa? Antara atasan dengan bawahan. Lalu komunikasi horizontal itu komunikasi searah. Antara siapa? Misalnya antara bawahan. Atau dalam konteks sekolah, vertikal kepala sekolah dengan guru-guru, horizontal itu sesama guru. Misalnya antara wali kelas A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau komunikasi satu arah itu jadi tanpa membutuhkan respon atau reaksi dari pihak lain. Ini biasa teman-teman militer gunakan, komunikasi satu arah, perintah. Tapi kalau komunikasi dua arah, ada diskusi di sana. Dia memberi pesan, ada respon, lalu ada perbincangan di sana. Jadi ada dua arah. Itu yang dimaksudkan. Saya pikir itu berkaitan dengan jenis-jenis komunikasi. Yang materi yang kedua setelah materi pertama tadi, pengertian. Materi yang kedua, bentuk keterampilan dasar dalam komunikasi. Adik-adik sekalian, singkat saja, ada dua bagian. Yang pertama, kita lihat dulu seperti yang Anda saksikan di layar. Ada 4 keterampilan dasar dalam komunikasi. Nah, 4 keterampilan ini saya penggal menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu adalah keterampilan menulis atau writing. Pasangannya adalah reading atau membaca. Kenapa saya pasangkan atau sandingkan? Karena kalau kita menulis, konsekuensinya dibaca tulisan itu. Itu kelompok 1, keterampilan dasar yang pertama. Kelompok yang kedua, speaking, bicara, dengan listening atau mendengar. Dan ini korelasinya jelas, hubungannya. Ada yang bicara, ada yang mendengar. Maka 2 kelompok itu. Jadi sekali lagi 4 keterampilan dasar komunikasi. Yang pertama tadi menulis, writing, lalu konsekuensinya maka hadir yang kedua adalah reading, membaca. Yang ketiga bicara, speaking, maka yang keempat yang paling terakhir adalah listening atau mendengar. Itu 4 keterampilan dasar. Wajib Anda miliki itu. Dan bicara komunikasi bicara 4 hal itu saja. Lalu bagian yang kedua dari poin 2 ini adalah 3 tahapan komunikasi. Tahap yang pertama itu adalah menetapkan apa informasi, apa pesan yang mau disampaikan. Itu tahap yang paling pertama. Tahap yang kedua itu adalah proses pengiriman informasi melalui media yang kita pakai. Ya, contohnya, sekarang ini saya sudah siapkan materi tahap 1. Proses sekarang itu adalah saya mengirimkan informasi kepada adik-adik semua. Maka tahap yang ketiga itu adalah penerimaan informasi. Dan adik-adik semua sudah pada tahapan ini. Adik-adik sudah bisa menerima informasi. Jadi cuma 3 tahapan, sederhana. Mempersiapkan apa yang kita mau sampaikan, lalu yang sudah kita persiapkan, kita sampaikan, proses pengiriman, lalu tahap yang terakhir, yang ketiga itu adalah penerimaan informasi. Itu saja 3 tahapan. Yang ketiga, setelah materi kedua, yang ketiga adalah unsur-unsur komunikasi. Ini 5. Sederhana saja saya jelaskan. Unsur yang paling pertama itu adalah pengirim pesan atau pengirim berita. Istilahnya adalah komunikator. Contoh sekarang saya komunikator, pengirim berita. Itu unsur yang pertama. Lalu unsur yang kedua, setelah ada pengirim berita atau setelah ada komunikator, maka langkah selanjutnya adalah ada pesan yang mau disampaikan. Harus itu. Ada pesan baru yang mau disampaikan. Lalu pesan itu dibagaimanakan? Maka muncul unsur yang ketiga. Ada transmit, ada proses pengiriman pesan atau berita. Jadi ada hubungannya. Ada komunikator yang pertama, yang kedua ada pesan yang mau disampaikan, lalu yang ketiga itu adalah proses pengiriman berita. Pertanyaannya, kirim kemana? Maka hadir unsur yang keempat. Apa itu? Komunikan istilahnya. Atau penerima berita atau pesan. Jadi yang pertama dari komunikator, pengirim. Yang keempat ini adalah penerima pesan. Istilahnya komunikan. Ingat, hati-hati jangan sampai keliru istilahnya. Komunikator dengan komunikan. Lalu ketika berita atau pesan itu sampai ke tangan penerima pesan, maka unsur yang kelima itu muncul. Yaitu adalah respon, reaksi, tanggapan. Contoh paling sederhana. Ketika saya berbicara sekarang,
saya komunikator, ada pesan yang saya sampaikan, lalu saya kirimkan melalui media yang saya gunakan. Anda dengar, berarti pesan itu sampai ke Anda. Ketika Anda mengangguk, berarti Anda mengerti. Ketika Anda geleng, berarti Anda tidak mengerti. Anda sedang merespon atau mereaksi apa yang saya sampaikan. Maka proses komunikasi itu sudah terjadi. Harus penuh. Tidak bisa salah satu unsur saja. Hanya ada komunikator, tidak ada empat belakang. Tidak mungkin, tidak akan terjadi komunikasi. Itu berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi. Yang keempat, faktor penghambat. Adik sekalian, saya pikir Anda mungkin saat berkomunikasi sebelumnya memiliki faktor tersendiri, tapi izinkan saya untuk memaparkan ada beberapa faktor penghambat ketika kita berkomunikasi. Yang pertama itu adalah kurangnya kecakapan, tidak cakap. Bisa dari mengirim pesan, bisa juga dari penerima pesan. Kecakapan itu penting. Kemudian yang kedua adalah sikap yang kurang tepat. Dari sisi komunikator atau pemberi pesannya, misalnya sikap meremehkan. Jangan-jangan yang saya sampaikan itu tidak dimengerti oleh Anda. Tidak boleh. Atau kadang sebaliknya, dari penerima pesan, dia kurang perhatian. Akhirnya yang disampaikan, buang begitu saja. Masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Jadi sikap itu perlu dijaga. Faktor penghambat yang berikut, yang ketiga, kurangnya pengetahuan. Ini juga fatal. Andaikan saya tidak punya pengetahuan, saya tidak memahami materi yang saya sajikan kepada adik-adik, anak-anak semua, maka sebenarnya itu menjadi penghambat utama. Maka saya perlu mempersiapkan. Saya harus mengetahui dulu. Maka harus ada pengetahuan di sana. Begitu. Kemudian kurang memahami situasi sosial. Perbedaan budaya itu penting. Dengan siapa kita berbicara? Pahami dulu budayanya dia. Jangan sampai boleh yang kita maksudkan itu menurut kita baik. Jangan sampai bahasa yang sama yang kita ucapkan tidak baik menurut lawan bicara. Itu juga salah satu. Karena bicara soal Indonesia itu keragaman. Ada perbedaan di sana. Dalam banyak hal, perbedaan bahasa. Jangan sampai yang kita sampaikan bahasa itu tidak dimengerti oleh lawan bicara. Maka ini perlu dianalisis dulu. Situasi sosial. Jadi hambatan itu tadi adalah kurang paham soal situasi sosial. Kemudian berikut kesalahan bahasa. Jangan sampai bahasa yang Anda gunakan tidak dimengerti oleh orang lain. Jadi bahasa yang dipakai itu analisis dulu orang. Saya pakai istilah masuk kandang kambing yang mengembik. Bicara dengan orang-orang kampung pakai bahasa kampung yang dimengerti oleh orang-orang kampung. Jadi jangan pasang standar tinggi, kita berkomunikasi berhadapan dengan orang-orang yang punya standarnya di bawah. Tidak boleh. Dan yang terakhir adalah jarak fisik. Nah, ini sangat terasa sekali. Semakin kita berjauhan, pasti indera pendengaran ini punya kemampuan maksimal untuk bisa mendengar. Maka itu salah satu hambatan dalam berkomunikasi. Jadi kurang lebih itu berkaitan dengan faktor penghambat dalam komunikasi. Syarat. Ini istilah-istilah asing. Adik-adik sekalian silakan membaca di layar. Saya baca versi bahasa Indonesianya saja. Syarat yang pertama itu harus lengkap. Lengkap isi beritanya. Kemudian yang kedua itu adalah singkat. Jadi ini perlu dijaga. Jangan sampai ketika Anda mengejar syarat yang kedua singkat, lupa yang pertama lengkap. Tidak boleh juga. Jadi yang disampaikan poin 2 itu singkat maksudnya selengkap mungkin. Jadi Anda harus lengkap menyampaikan itu, tapi dalam durasi yang singkat. Itu baru bagus. Jangan sampai kejar singkatnya menjadi tidak lengkap. Syarat yang ketiga, harus punya pertimbangan. Seperti yang saya bilang tadi, dengan siapa kita bicara. Banyak aspek, mungkin penggunaan bahasa, gaya bahasa kita kaji dulu dengan siapa kita berkomunikasi. Lalu konkret, menggunakan bahasa yang jelas, yang mudah dimengerti. Dan saya pikir ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini juga syarat yang kelima jelas. Ya, bahasa yang dimengerti oleh penerima informasi. Kemudian yang sopan. Nah ini, sopan ini yang susah. Rata-rata kita dalam berkomunikasi hal ini yang kita sepelekan. Jadi perlu menjaga nilai kesopanan dalam berkomunikasi. Sopan ketika kita bicara. Gerak-gerik tubuh kita juga kita tunjukkan bahwa
memang kita sopan menyampaikan itu. Termasuk gaya bahasa yang kita gunakan. Dan yang paling terakhir, syarat yang paling terakhir itu adalah teliti. Harus teliti. Apalagi kalau komunikasi itu komunikasi tertulis, adik-adik sekalian. Jadi harus teliti, titik komanya jelas. Karena kalau komunikasi tertulis itu lupa titik atau salah penempatan tanda baca saja, maknanya sudah menjadi lain. Jadi harus punya ketelitian. Begitu juga komunikasi lisan. Harus teliti betul apa yang kita mau sampaikan. Poin ke-6 sebelum yang terakhir. Ada teknik-teknik komunikasi. Saya penggal menjadi 3 saja. Teknik komunikasi semi formal, seperti yang Anda saksikan di layar. Yang kedua, teknik pendekatan komunikasi. Dan yang ketiga itu adalah teknik mendengar aktif. Yang pertama, teknik komunikasi semi formal. Itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama, informative communication, atau teknik komunikasi untuk tujuan memberi informasi. Ada di minggu depan kumpul tugas. Itu tujuan memberi informasi. Informative communication. Kemudian persuasive communication, tujuan untuk membujuk, mempengaruhi orang lain. Itu yang kedua. Jadi tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Kemampuan kita, kemampuan seorang komunikator harus punya itu. Bagaimana kita membujuk rayu orang lain untuk mengikuti atau sepemahaman dengan kita. Yang ketiga, instruktif atau kursive communication, perintah. Tolong angkat sampah. Tolong besok hadir tepat 7.15 dan lain sebagainya. Itu beri perintah. Dan ini pikir setiap hari kita lakukan. Dan yang terakhir itu adalah human relation, membina hubungan kemanusiaan. Dengan komunikasi saya mengenal Anda, Anda mengenal saya, kita mengenal banyak orang. Kemudian yang kedua, teknik pendekatan komunikasi. 2 saja. Pendekatan emosional, dan yang kedua itu adalah pendekatan sosial budaya. Pendekatan emosional itu mencoba meyakinkan lawan bicara. Kita masuk ke dia, ke lawan bicara. Dengan caranya kita. Bagaimana mencoba meyakinkan dia. Kuasai emosional lawan bicara. Kemudian yang adalah pendekatan sosial budaya. Seperti yang saya bilang. Perlu memahami latar belakang budaya. Lebih bagus orang dari Jawa datang ke Manggarai dan ucap pakai bahasa Manggarai. Lebih kena di hati, lebih paham. Atau yang saya bilang tadi, masukkan kami yang mengembik. Dan sebagainya. Kemudian teknik pendekatan atau teknik mendengar aktif yang ketiga, yang terakhir. Ada 2. Mendengar evaluatif. Dan yang kedua itu adalah mendengar secara proyektif. Apa maksudnya? Kalau mendengar evaluatif, itu yang mendengar itu. Misalnya sekarang Anda mendengar saya. Anda masuk kategori mendengar secara evaluatif. Maksudnya, Anda pada saat bersamaan, Anda mengevaluasi apa yang saya sampaikan. Hasilnya cuma 2. Hasil evaluasi Anda bisa terima apa yang saya sampaikan. Bisa juga hasil evaluasinya Anda mengiyakan apa yang saya sampaikan. Itu teknik mendengar evaluatif. Jadi sambil kita mendengar, sambil kita mengevaluasi. Nah, ini pembicaraan tidak benar. Pak, mohon maaf. Misalnya, menurut saya pembicaraan Bapak keliru. Itu mendengar evaluatif. Kalau yang kedua, mendengar proyektif agak berbeda. Jadi dia tidak seperti mengevaluasi. Jadi dia betul-betul semacam masuk ke pembicara. Dia betul-betul menghayati setiap ucapan. Mencoba memahami apa yang disampaikan. Tanpa mengevaluasi. Tanpa melihat salah benar. Apa yang disampaikan, dia ikuti, dia dengar. Tanpa mempersoalkan yang disampaikan apakah benar atau salah. Itu teknik proyektif. Jadi ada perbedaan keduanya. Itu poin ke-6. Teknik dalam komunikasi, jadi kurang lebih ada 3. Terakhir, adik-adik sekalian, materi tadi kurang lebih beberapa menit. Ya, di akhir materi itu saya akan memberikan tugas mandiri dan tugas ini dikerjakan kurang lebih 2 minggu. Jadi materi tadi itu sangat saya coba sajikan dalam secara singkat, padat. Pengembangannya adik-adik silakan googling, mencari informasi tambahan berkaitan dengan materi-materi, gambaran-gambaran umum yang sudah saya sampaikan. Jadi tugas mandiri ini ada 3 soal. Anda bisa lihat di layar Anda. Yang pertama itu adalah
kemukakan pendapat pribadi Anda, apa yang Anda pahami tentang komunikasi. Versi Anda dulu, bukan versi materi tadi. Yang Anda pahami. Anda kan setiap hari melakukan komunikasi, bicara dengan orang. Maka Anda coba beri pendapat pribadi, apa sebenarnya komunikasi menurut Anda. Yang kedua, buat percakapan dan tentukan unsur-unsur komunikasi dari contoh percakapan itu. Ingat materi yang kedua tadi, unsur-unsur komunikasi yang ada 5 tadi itu. Tugasnya adalah buat percakapan. Terserah mau pakai nama siapa, si A, si B, buat percakapan. Berapa banyak percakapan, terserah Anda. Lalu dari percakapan itu tentukan 5 unsur. Mana unsur komunikatornya, mana unsur beritanya di sana, mana unsur yang ketiganya dari proses pengiriman, mana unsur komunikannya, dan yang terakhir mana unsur respon. Dari percakapan yang Anda buat itu. Yang terakhir, yang dalam pengalaman nyata Anda, ketika berkomunikasi, faktor penghambat apa saja yang sering muncul. Materi penghambat ini sudah saya jelaskan, itu teorinya. Mungkin ada temukan faktor penghambat lain yang tidak ada di sini. Mari kita saling mengisi aja. Jadi itu kurang lebih 3 soal. Jadi langkah kerjanya adalah Anda kerjakan di kertas folio, lalu Anda foto, lalu kirim jawaban Anda. Boleh di nomor WhatsApp yang saya miliki, atau boleh di alamat email. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan kelas. Ya. Batas kumpulnya adalah 2 minggu dari sekarang. Karena 2 minggu lagi baru saya buat pertemuan dan materi yang berikut. Jadi pertemuan ini kurang lebih 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama pemaparan materi saya. Yang kedua nanti saya coba akan mendengar jawaban-jawaban Anda. Baru saya akan evaluasi untuk seberapa jauh pemahaman Anda terhadap materi yang sudah saya sajikan. Berikan komentar Anda di kolom komentar. Dan absen Anda saya nyatakan ketika Anda mengumpul tugas, berarti Anda sedang mendengarkan saya. Baik adik-adik sekalian, saya berpikir sekian dulu materi untuk pertemuan pertama kali ini. Selamat mengerjakan ini. Jaga kondisi kesehatan Anda, tetap jaga jarak, di rumah aja. Selamat siang dan sampai jumpa saya.